Pernahkah Anda merasa lelah luar biasa padahal Anda tidak melakukan aktivitas fisik yang berat seharian? Atau mungkin saat Anda mencoba membaca pesan di ponsel, huruf-hurufnya tampak berbayang dan kabur secara tiba-tiba. Respon pertama kita seringkali adalah pemakluman. Kita berkata pada diri sendiri, "Ah, ini pasti karena usia sudah tidak muda lagi." Atau kita sering menyebutnya sebagai faktor U. Namun, berhati-hatilah. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai penurunan fungsi tubuh akibat penuaan alami sebenarnya adalah sinyal darurat dari dalam pembuluh darah Anda. Ini bukan sekedar menjadi tua, ini adalah mekanisme tubuh yang sedang berjuang melawan kadar gula darah yang mengamuk. Dalam dunia medis, kita sering menemukan pasien yang terlambat mendapatkan penanganan karena terjebak dalam mitos faktor U ini. Mereka menganggap nyeri sendi, rasa kantuk setelah makan, dan hilangnya fokus adalah paket wajib dari penuaan. Edukasi kesehatan modern menegaskan bahwa penuaan yang sehat tidak seharusnya diiringi dengan penderitaan fisik yang ekstrim. Jika Anda mengalami penurunan vitalitas yang drastis, itu bukanlah proses alami. Tubuh manusia dirancang untuk beradaptasi. Namun, ketika sistem metabolisme mulai keracunan oleh glukosa yang berlebih, tubuh memberikan peringatan yang seringkali salah diterjemahkan sebagai sekedar menjadi tua. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mari kita masuk ke tingkat mikroskopis. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah mesin yang sangat kompleks. Agar mesin ini berjalan, ia membutuhkan bahan bakar. Dalam tubuh manusia, bahan bakar utama tersebut adalah glukosa yang kita dapatkan dari karbohidrat yang kita konsumsi. Dalam kondisi normal, glukosa ini akan masuk ke dalam aliran darah, siap untuk diantarkan ke seluruh sel tubuh, mulai dari sel otak, otot, hingga jantung, untuk diubah menjadi energi. Ini adalah proses yang sangat presisi dan vital bagi kelangsungan hidup kita. Namun, glukosa tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke dalam sel. Ia membutuhkan kunci. Disinilah peran hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Secara fisiologis, insulin bertugas mengetuk pintu sel, menempel pada reseptor, dan membuka gerbang agar glukosa bisa masuk. Tanpa insulin yang bekerja efektif, glukosa hanyalah penumpang gelap yang terombang-ambing di aliran darah. Pada banyak kasus orang dewasa, masalahnya bukan pada ketiadaan insulin, melainkan kunci tersebut sudah macet atau lubang kuncinya rusak. Inilah yang disebut resistensi insulin. Ketika resistensi insulin terjadi, glukosa tertolak masuk ke dalam sel. Akibatnya, gula menumpuk di jalan raya utama tubuh kita, yaitu pembuluh darah. Kondisi ini dikenal sebagai hiperglikemia. Bayangkan jalan raya yang seharusnya lancar, tiba-tiba macet total. Gula yang berlebih ini tidak hanya diam, ia mulai bersifat toksik atau beracun. Ia mengubah konsistensi darah menjadi lebih kental, lebih mirip sirup daripada cairan yang mengalir bebas. Disinilah awal mula malapetaka yang seringkali tidak disadari karena tidak menimbulkan rasa sakit yang instan, melainkan kerusakan perlahan. Inilah penjelasan medis mengapa Anda merasa sangat lelah. Ingat, meskipun darah Anda banjir dengan gula, sel-sel tubuh Anda sebenarnya sedang kelaparan. Fenomena ini disebut cellular starvation atau kelaparan tingkat sel. Karena pintu sel terkunci rapat akibat resistensi insulin, energi tidak bisa diproduksi. Mitokondria, pabrik energi di dalam sel Anda, berhenti beroperasi. Jadi, rasa lelah yang Anda alami bukan karena kurang tidur atau faktor usia semata, melainkan karena tubuh Anda secara harfiah kehabisan tenaga di tingkat seluler, meskipun Anda baru saja makan besar. Mari kita bedah gejala kedua, penglihatan kabur. Jangan buru-buru mengganti kacamata minus atau plus Anda. Kadar gula darah yang tinggi memicu proses fisika yang disebut osmosis. Gula yang tinggi menarik cairan masuk ke dalam lensa mata Anda. Akibatnya, lensa mata membengkak dan berubah bentuk. Perubahan bentuk ini merusak kemampuan mata untuk memfokuskan cahaya dengan tepat ke retina. Kabur ini bersifat sementara dan fluktuatif. Saat gula darah turun, penglihatan bisa kembali jernih. Jika Anda mengalami buram yang datang dan pergi, itu adalah bendera merah dari tubuh, bukan sekedar mata tua. Selanjutnya, perhatikan kebiasaan minum dan buang air kecil Anda. Ketika darah menjadi terlalu pekat akibat gula, ginjal bekerja lembur untuk menyaring dan membuang kelebihan glukosa tersebut melalui urin. Proses ini menarik banyak cairan dari jaringan tubuh lain, membuat Anda dehidrasi parah. Inilah sebabnya mengapa mekanisme haus Anda terus menyala, atau disebut polidipsia, dan Anda menjadi sering buang air kecil, atau poliuria.
Ini bukan sekedar beser karena faktor usia, melainkan upaya putus asa tubuh untuk mendetoksifikasi diri dari gula yang menumpuk. Pernahkah Anda merasakan kesemutan, kebas, atau sensasi terbakar pada kaki dan tangan? Ini adalah tanda gula darah telah mulai memakan lapisan pelindung syaraf Anda. Kondisi ini disebut neuropati diabetik. Gula darah yang tinggi merusak dinding pembuluh darah kapiler halus yang memberi makan syaraf. Tanpa nutrisi dan oksigen yang cukup, syaraf-syaraf ini mulai mati. Seringkali gejala ini diabaikan sebagai asam urat atau pegal biasa. Namun secara medis, ini adalah tanda bahwa sistem komunikasi tubuh Anda sedang mengalami kerusakan struktural yang serius. Dampak lain dari darah sirup ini adalah terganggunya sirkulasi darah. Ketika sirkulasi terhambat, nutrisi dan sel darah putih yang bertugas melawan infeksi serta memperbaiki jaringan tidak bisa mencapai area luka dengan cepat. Akibatnya, luka goresan kecil saja bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk sembuh, atau bahkan menjadi infeksi yang parah. Gula yang tinggi dalam darah juga menjadi makanan favorit bagi bakteri, membuat infeksi semakin subur. Jadi, jika luka Anda sulit sembuh, jangan anggap remeh. Itu adalah indikasi sistem vaskular yang kompromis. Sangat penting untuk membedakan garis batas antara penuaan normal dan penyakit. Penuaan alami adalah proses penurunan fungsi yang terjadi secara gradual, lambat, dan bertahun-tahun. Sedangkan gejala akibat gula darah tinggi seringkali bersifat lebih fluktuatif, ekstrim, dan mengganggu kualitas hidup sehari-hari secara signifikan. Kelelahan akibat penuaan bisa dipulihkan dengan istirahat. Namun, kelelahan akibat diabetes tidak akan hilang hanya dengan tidur. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk menyelamatkan masa tua Anda dari komplikasi yang lebih berat. Lantas, apa yang harus dilakukan jika Anda merasakan gejala-gejala tadi? Langkah medis yang paling akurat bukanlah menebak-nebak, melainkan melakukan pemeriksaan HbA1c. Berbeda dengan tes gula darah sewaktu yang bisa berubah-ubah tergantung apa yang baru Anda makan, tes HbA1c memberikan gambaran rata-rata kadar gula darah Anda selama 3 bulan terakhir. Ini adalah standar emas diagnosa medis untuk melihat seberapa jauh faktor gula ini telah mempengaruhi tubuh Anda. Angka ini tidak bisa berbohong dan akan menjadi peta jalan bagi strategi kesehatan Anda selanjutnya. Kabar baiknya, kondisi pradiabetes atau diabetes tipe 2 pada tahap awal seringkali bisa dikelola, bahkan diredam dengan perubahan gaya hidup yang disiplin. Kuncinya ada pada manajemen karbohidrat. Bukan berarti Anda tidak boleh makan nasi sama sekali, tetapi pilihlah karbohidrat kompleks yang dicerna perlahan oleh tubuh, sehingga tidak menimbulkan lonjakan gula darah yang drastis. Perbanyak serat dari sayuran. Serat bertindak seperti jaring yang menahan laju penyerapan gula di usus, memberikan waktu bagi insulin Anda untuk bekerja lebih efisien. Selain nutrisi, otot Anda adalah sekutu terbesar dalam melawan gula darah tinggi. Saat Anda bergerak aktif atau berolahraga, otot akan menyerap glukosa dari darah untuk dibakar menjadi energi, bahkan tanpa memerlukan banyak insulin. Jalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari sudah cukup untuk meningkatkan sensitivitas insulin Anda secara signifikan. Jadikan aktivitas fisik bukan sebagai beban, melainkan sebagai resep dokter yang paling ampuh dan alami untuk mencuci darah Anda dari kelebihan gula. Jadi, berhentilah menyalahkan umur untuk segala keluhan tubuh Anda. Kelelahan kronis, pandangan kabur, dan rasa haus berlebih adalah bahasa tubuh yang meminta pertolongan. Jangan biarkan gula darah merampas nikmat masa tua Anda. Konsultasikan dengan dokter, perbaiki pola makan, dan mulailah bergerak hari ini. Ingat, kesehatan bukan hanya tentang seberapa panjang umur kita, tapi seberapa baik kualitas hidup yang kita jalani di dalamnya. Kenali gejalanya, lawan penyebabnya, dan hiduplah lebih bertenaga.